5 putri kerajaan, dengan kisah hidup paling menyedihkan, tragis hingga akhir hayatnya. Dalam banyak kisah, putri kerajaan selalu digambarkan sebagai sosok yang memiliki hidup sempurna, memiliki penampilan rupawan, hidup berkecukupan, serta pasangan pangeran tampan yang siap menjadi pendamping hidupnya. Meski mengalami konflik, setidaknya kisah mereka selalu berakhir bahagia. Namun apa yang terjadi di dalam dongeng, gak selalu sama dengan kenyataan yang ada. Bukannya bahagia, beberapa tuan putri berikut ini justru memiliki kisah hidup yang menyedihkan. Siapa mereka? Marie Antoinette. Bagi raja dan ratu Eropa di masa lalu, kekuasaan adalah segalanya. Mereka rela melakukan apapun untuk kerajaannya, termasuk menikahkan putri mereka yang baru berusia belasan tahun. Salah satu yang mengalami hal ini adalah sosok putri populer, Marie Antoinette. Dilansir History, Marie Antoinette baru berusia 14 tahun ketika Austria dan Prancis mengakhiri perang selama 7 tahun. Demi memperkuat hubungan kedua kerajaan, Francis I dan Maria Theresa dari Habsburg menawarkan putrinya yang masih ABG itu untuk menikah dengan pewaris tahta kerajaan Prancis, Dauphin Louis Auguste, yang kemudian dikenal dengan nama Raja Louis ke-16. Pernikahan itu awalnya berjalan lancar, namun keadaan berubah menjadi horor setelah Louis ke-16 naik tahta. Ketidakmampuan suaminya dalam memerintah, saudara raja yang haus kekuasaan, krisis ekonomi, hingga perang antara Prancis dan Austria pada April tahun 1792, membuat Marie Antoinette jadi sasaran kebencian rakyat Prancis. Setelah penyerbuan istana Tuileries pada tanggal 10 Agustus tahun 1792, Marie Antoinette dipenjara atas berbagai tuduhan palsu. Mulai dari pengkhianatan terhadap kerajaan, hingga hubungan inses dengan puteranya sendiri. Marie Antoinette diadili pada tanggal 14 Oktober tahun 1793 dan dihukum pancung di depan rakyatnya sendiri 2 hari kemudian. Lady Jane Grey. Lady Jane Grey merupakan pemegang tahta terpendek dalam sejarah kerajaan Inggris. Sang ratu hanya sempat memerintah selama 9 hari sebelum akhirnya digulingkan. Ternyata, dilansir Mental Floss, Lady Jane Grey sebenarnya gak termasuk dalam daftar pewaris tahta, dan memang gak pernah menginginkannya. Namun Raja Edward, yang merupakan sepupu jauhnya, memilih Lady Jane Grey yang sama-sama beragama Kristen Protestan sebagai penggantinya. Keputusan ini jelas membuat Mary pertama, yang berada di posisi kedua sebagai pewaris tahta murka. Mary lantas menyiapkan pasukan dan menggulingkan Lady Jane hanya 9 hari setelah dia berkuasa. Mary pertama kemudian mengurung Lady Jane, suami, serta ayahnya di Menara London. Kemudian ayahnya dibebaskan, tapi Lady Jane dan suaminya didakwa melakukan pengkhianatan kepada kerajaan serta dijatuhi hukuman mati. Sayangnya, ayah Lady Jane yang bebas justru membuat situasi jadi runyam. Gak terima putrinya digulingkan, ia berpartisipasi dalam pemberontakan Sir Thomas Wyatt pada Februari tahun 1554. Pemberontakan itu gagal, dan sebagai ganjarannya, Mary pertama menjatuhkan hukuman mati pada ayah Lady Jane pada tanggal 23 Februari tahun 1554. Namun untuk membuatnya lebih menderita, sang ratu baru tersebut memenggal Lady Jane terlebih dahulu pada tanggal 12 Februari tahun 1554. Alexandra Feodorovna. Dikenal sebagai Sarina terakhir Kekaisaran Rusia, Alexandra Feodorovna merupakan putri kerajaan Jerman yang menikah dengan pangeran dari Kekaisaran Rusia, Nicholas Romanov. Meski pernikahan pasangan ini begitu bahagia, kehidupan mereka begitu sulit. Pertama, keduanya harus menerima kenyataan bahwa satu-satunya pewaris tahta mereka, Pangeran Alexei, menderita hemofilia. Dilansir Britannica, Alexandra yang putus asa dengan jalur medis, akhirnya berpaling ke pengobatan mistis yang ditawarkan oleh Grigory Rasputin. Di saat yang sama, pecahnya Perang Dunia I membuat Nicholas Romanov harus maju ke garis depan untuk melawan Jerman.
Sementara Nicholas Romanov kelabakan melawan Jerman, Alexandra yang berdarah Jerman juga harus menghadapi kebencian rakyat Rusia. Hal itu diperparah dengan kedekatan Alexandra dan Rasputin yang dianggap masyarakat luas sebagai penipu. Akhirnya setelah sejumlah kerusuhan dan pemberontakan di dalam negeri, Kekaisaran Rusia berhasil digulingkan. Alexandra, Nicholas Romanov, serta anak-anak mereka dijadikan tahanan rumah dan dieksekusi di ruang bawah tanah pada tanggal 17 Juli tahun 1918. Mary Tudor. Mary Tudor atau yang lebih dikenal dengan Mary Pertama, mungkin bukan ratu yang baik dalam sejarah kerajaan Inggris. Namun ternyata, kehidupannya selama jadi putri juga gak bisa dibilang menyenangkan. Dilansir History, Mary merupakan anak dari Raja Henry ke-8 dan istri pertamanya, Catherine dari Aragon. Pada tahun 1520, sang ayah yang terobsesi ingin memiliki anak laki-laki, menceraikan ibunya dan mencoret Mary dari garis tahta. Dia juga dipisahkan dari sang ibu, dan terpaksa tinggal jauh dari istana. Ketika Henry ke-8 meninggal dunia pada 1547, Mary Pertama memang mendapatkan kembali gelar bangsawannya. Namun alih-alih menjadi pewaris tahta, Mary harus puas berada di posisi kedua setelah adik tirinya, Edward. Gak sampai di situ, perbedaan keyakinan antara Edward yang beragama Protestan dan Mary yang Katolik juga membuat hubungan keduanya jadi tegang. Puncaknya, Edward justru memilih Lady Jane yang gak ada di garis tahta sebagai penerusnya. Gak terima dengan keputusan tersebut, Mary mengumpulkan pasukan dan menggulingkan Lady Jane. Setelah resmi menjadi Ratu Inggris, Mary Pertama kemudian memenggal Lady Jane, memenjarakan adik tirinya yang bernama Elizabeth, serta membakar 300 orang penganut Kristen Protestan yang gak mau pindah keyakinan. Yi Deokye. Yi Deokye merupakan putri dari raja terakhir Korea, Kaisar Gojong. Sayangnya, ketika Deokye lahir di tahun 1912, kerajaan Korea sudah berada di bawah genggaman Jepang. Pada tahun 1919, ayah Deokye meninggal secara misterius. Dilansir Faktinet, sepeninggal ayahnya, putri kecil malang ini diasingkan ke Jepang oleh penjajah. Sedih serta rasa kesepian karena jauh dari keluarga, lambat laun mulai mempengaruhi kondisi mental sang putri. Setelah serangkaian tes kesehatan, sang putri muda ternyata menderita skizofrenia. Namun, penyakit ini nyatanya gak membuat Jepang bersikap lunak. Bukannya memulangkan sang putri ke Korea, mereka justru menikahkannya dengan bangsawan Jepang berpangkat rendah untuk mempermalukannya. Pernikahan itu gak berlangsung lama. Kekalahan Jepang di Perang Dunia II membuat suami Deokye kehabisan uang dan gak mampu membiayai pengobatan istrinya yang mahal. Pada tahun 1953, keduanya resmi bercerai. Kekalahan Jepang seharusnya membuat Deokye bisa pulang ke Korea dengan mudah. Namun Korea Selatan yang kini menjadi negara republik, menganggap Deokye sebagai ancaman dan gak mau menerimanya. Setelah bertahun-tahun berusaha, Korea Selatan akhirnya mengizinkan sang putri pulang. Sayangnya, perubahan drastis Korea Selatan membuat Deokye tetap merasa terasing, hingga akhir hayatnya di tahun 1989. Gak bisa dipungkiri, mayoritas putri kerajaan memang hidup nyaman. Sebut saja Ratu Elizabeth II dan adiknya, Putri Margaret. Namun gak semua putri kerajaan seberuntung itu. Beberapa di antaranya tak hanya memiliki hidup yang menyedihkan, tapi juga akhir kisah yang tragis. Demikian video kali ini. Silakan di like, share, dan subscribe. Terima kasih.